harus merubah nasib makmur di negeri kaya. Bagai cara dilakukan, ada nilai-nilai tradisi selalu hidup. Kebudayaan rakyat adalah apa yang baik, apa yang rakyat minta. Kami berkumpul bersama, belajar pada mereka. Sanggar Maus tradisi adalah mendengar, mendengar. Rakyat bangsa di Indonesia terus merubah nasib makmur di negeri kaya. Bagai cara dilakukan, ada nilai-nilai tradisi selalu hidup. Kebudayaan rakyat adalah apa yang baik, apa yang rakyat minta. Kami berkumpul bersama, belajar pada mereka. Sanggar Maus tradisi adalah mendengar, mendengar. Kebudayaan rakyat adalah apa yang baik, apa yang rakyat minta. Kami berkumpul bersama, belajar pada mereka. Sanggar Maus tradisi adalah mendengar, mendengar, adalah mendengar, mendengar. Oke, baik itu tadi penampilan dari John and Gangs. Lagu yang sangat indah dan sangat sopan sekali masuk ke telinga ya alunannya. Oke, baik. Kita sebentar lagi akan memasuki acara inti yaitu Sarasehan dengan tema lokalitas dan tradisi kebangsaan. Di samping saya sudah bersama dengan kami Bapak Purwatmadi. Baik, selamat malam Bapak. Sugeng Dalu, bagaimana kabarnya Bapak untuk malam ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, Bapak Purwatmadi ini adalah seorang budayawan ya Pak ya, sekaligus aktivis dari Dewan Kebudayaan Yogyakarta, betul Bapak? Betul. Baik, terima kasih. Oke, saya lupa mengenalkan satu orang lagi ada di sebelah saya. Nanti kalau misalnya saya nggak dikenalkan marah nanti bilangnya. Baik, selamat malam, ada Mas Taufik. Mas atau Pak manggilnya ya? Oh Mas, masih muda Mas?
Oh, masih muda. Oke. Baik, sebelumnya saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung di link Zoom. Selamat malam untuk teman-teman Sarasehan virtual, karena memang di era pandemi ini untuk new normal kita secara teknis memang diadakan untuk online juga ya. Oke, baik. Untuk Sarasehan sendiri ini nanti akan dipandu langsung oleh moderator Mas Taufik. Mas Taufik, apakah sudah siap? Siap. Siap, baik. Baik, langsung saja. Untuk acara Sarasehan ini saya serahkan kepada Mas Taufik. Kami persilakan, Mas. Monggo. Selamat malam, Mas Bur. Sugeng Dalu, selamat malam. Selamat malam juga buat teman-teman sekalian yang hadir di sini. Selamat malam buat teman-teman yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Malam ini sebagai bagian dari perayaan Hari Sumpah Pemuda, kita ingin mendiskusikan satu tema yang menurut saya itu sudah semakin lama semakin hilang dalam wacana publik, Mas Bur, yaitu soal lokalitas. Tentu saja lokalitas bukan dalam pengertian batas ruang wilayah, lokalitas bukan dengan maksud mengangkat politik etnisitas kembali begitu, tapi kita mencoba untuk mencari ide alternatif yang bisa menjembatani lahirnya satu tatanan politik yang humanis, politik yang tidak memamerkan kekerasan, politik yang tidak gaduh. Hari-hari ini kita melihat blocking politik dan kontestasi identitas itu kita terus-menerus dipamerkan di ibu kota. Itu ada semacam distabilitas politik, dan oleh karena itu kita ingin berdiskusi pada malam hari ini, kira-kira lokalitas sebagai value bisakah menjadi energi alternatif yang bisa membangun tatanan politik yang lebih humanis. Oleh sebab itu teman-teman, hari ini seperti yang tadi sudah diperkenalkan, Pak Urmat Wadi salah satu dari Dewan Kebudayaan Yogyakarta. Biasanya cara pandang budayawan itu lebih luas ya, timbang cara pandang pengamat politik itu. Kalau beliau akan kita temukan wawasan-wawasan yang berbeda. Betul, sudah pasti. Pak Urmat Wadi, waktu dan tempatnya kami kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja sudah diambil kesimpulan awal bahwa pandangan saya lebih luas dari yang lain. Tentu itu nanti bisa kecelik. Tetapi insya Allah kita akan menyampaikan beberapa hal yang terkait apa yang diminta. Pertanyaan dasarnya adalah apakah nilai di dalam masyarakat lokal, di dalam suatu komunitas lokal, di dalam suatu entitas lokal itu mampu menjadi modalitas di dalam kita membangun peradaban yang lebih etis, yang lebih logis, dan sekaligus yang lebih estetis. Ini persoalan dasar kita yang ditanyakan. Tetapi saya cara menjawabnya tentu tidak akan mengikuti pertanyaan itu. Kalau mengikuti pertanyaan itu nanti malah mencelakakan saya karena saya tidak memiliki pemahaman yang seluas dibayangkan. Tapi saya akan mulai, lokal istilah yang disampaikan itu memang lokal di dalam pengertian lokus itu menjadi sihir besar kita di dalam mengupas atau menguliti sesuatu. Nah, biasanya memang keruangan itu di dalam lokus itu kadang-kadang terjebak lokus di dalam pengertian kewilayahan administratif. Padahal lokus itu mengandung satu sistem keruangan yang jauh lebih luas dari apa yang kita bayangkan. Tetapi bersamaan dengan berpikir soal lokus itu, sampai orang bikin kebijakan saja, itu sering menggunakan tata ruang wilayah yang diartikan sebagai wilayah fisik, geografis, geospasial. Nah ini persoalannya secara kebudayaan sebenarnya tidak cukup dengan itu, sebab lokus itu pasangannya ada 3 hal yang mesti bareng itu. Yang kedua, tempos atau waktu. Ruang dan waktu mesti bersama-sama. Tapi selain waktu juga ada kronos, kronologi, urutan kejadian, sebab akibat dan sebagainya. Tetapi di antara lokus, tempus, dan kronos itu sebenarnya yang paling penting adalah modus. Sehingga Anda tadi mengatakan bahwa
Sekarang situasi seperti ini kan persoalannya persoalan modus, bukan persoalan lokus. Lokusnya nggak masalah, temposnya nggak ada masalah. Karena waktu akan terus bergulir, ruang akan terus mengikuti. Dan kronologi pasti berdasarkan peristiwa yang tidak bisa dihindari oleh siapapun dan kronologi pasti terjadi. Kausalitas pasti terjadi. Tapi persoalannya itu yang dimainkan itu di modusnya itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mengelola modus itu berbasis kepada tata nilai yang biasanya dipertentangkan antara tata nilai lokal dan tata nilai yang tidak lokal. Tetapi saya sementara berpendapat bahwa sekarang saya kira melihat lokalitas dan universalitas katakanlah begitu, atau katakanlah tradisi dan modern itu, saya agak malas kalau itu melihatnya sebagai suatu dua hal yang diametral, dua kutub yang berseberangan gitu ya. Tapi kedua-duanya sama. Yang lokal itu sebenarnya mengandung universalitas. Sebaliknya yang universal ada pada di lokal. Yang modern itu juga suatu saat akan menjadi tradisi. Yang tradisi itu pada saatnya dulu juga modern gitu. Sehingga kalau dua hal itu dilihat sebagai sesuatu yang diagonal, diametral, berseberangan, kutub yang berbeda, saya kira malah kita nanti agak kurang tercerahkan oleh problem kita. Nah, kita kembali kepada modus tadi, pamrih tadi, atau operasi-operasi langkah-langkah tindakan tertentu yang membangun modus itu untuk kepentingan lokal, untuk kepentingan tempos, untuk kepentingan kronologi tadi, persoalannya adalah kembalikan pada sumber nilai. Nah, kita sering mengeluh betapa sumber nilai yang kita miliki ini luar biasa. Kenapa tidak menjadi penuntun perilaku di dalam kehidupan? Nah, persoalannya mengubah sikap menjadi perilaku. Nah, ketika itu disusun sebagai sebuah kronologi yang terdesain, ada social engineering di situ, maka sebenarnya memang basis modusnya juga harus didesain. Tidak hanya kronosnya saja, tidak hanya etapenya saja, tidak hanya roadmap-nya saja, tapi juga modus-modusnya. Nah, modus itu basis modalitas paling sederhana adalah tata nilai. Nah, tata nilai lokal itu sebenarnya selalu bersentuhan dengan tata nilai milik siapa saja yang disebut humanis, disebut kata gampangnya itu internasional, gampangnya mana-mana bangsa. Oleh karena lokal dan global itu saya kira bukan persoalan diametral, bukan persoalan diagonal atau sumbu yang berbeda, tapi persoalan kebersamaan yang dipilahkan untuk kepentingan orang mencari pembeda, padahal bedanya tidak di situ. Antara nilai-nilai lokal dan nilai yang berlaku untuk semua umat manusia dimanapun lokusnya, bahkan dimanapun temposnya, zaman Majapahit dan zaman sekarang, itu ada nilai yang selalu abadi untuk dikelola. Persoalannya adalah kita sering lupa bahwa kita memiliki satu satuan-satuan nilai yang dapat digunakan menjadi pendorong modus untuk mencapai kronologus yang secara etika dapat dipertanggungjawabkan, secara logika bisa dipertanggungjawabkan, bahkan secara estetika dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, segitiga etika, logika, dan estetika itu satu kesatuan tindak. Di dalam nilai itu pasti ada unsur tiga-tiganya itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita memiliki nilai lokal yang dapat dipersandingkan, bahkan dipersaingkan dengan nilai selain lokal. Meskipun saya juga tidak terlalu tertarik untuk membandingkan antara lokal yang tidak lokal itu. Tapi yang paling pokok adalah kita punya sejumlah nilai pokok di dalam masyarakat, baik masyarakat kita maupun masyarakat yang lain. Maka sebenarnya bukan lokalitas dan tradisi kebangsaan, karena saya membayangkan lokalitas itu lokalisasi kebangsaan. Yang sering terjadi adalah tindakan melokalkan kebangsaan itu. Padahal sebenarnya yang betul itu memang kebangsaan itu lokus total, bukan lokus yang dilokalkan gitu ya. Kebangsaan itu juga total.
Sehingga dengan demikian di dalam pengertian kita sebelum kita bicara nilai lokal itu kita bicara kebangsaan. Kebangsaan yang kita sering pahami dan kaprah itu adalah dipandang dan diperlakukan kebangsaan itu sebagai satu kesatuan. Mestinya kebangsaan itu memang nyawiji, memang manunggal, tapi tetap bermacam-macam, beragam. Ini yang sering tidak dikelola. Yakinlah bahwa itu nyawiji, yakinlah bahwa itu manunggal, apalagi Indonesia. Tetapi sebenarnya kemanunggalan, kenyawijian itu dalam keberagaman, dalam pengertian, kenapa kita sering terjebak menjadi kebangsaan itu lalu jatuh kepada gabungan lintas etnis, gabungan lintas agama, gabungan lintas golongan, gabungan lintas macam-macam itu. Padahal sejatinya mereka itu memang di dalam istilah, dalam kita mengelola nilai itu, kebangsaan itu unsur yang ada di dalamnya, apakah itu agama, etnis, bahasa, dan sebagainya itu adalah mereka tidak menyatu di dalam satu kesatuan, tapi nyawiji manunggal. Itu tidak berarti menjadi adonan, masih memiliki identitas, karakter, jati dirinya masing-masing, sehingga pada waktu bersama nyawiji dan manunggal itu sebenarnya mereka itu sangat dekat, tetapi tidak bersenggolan. Bahkan tidak bergesekan, apalagi bentrokan. Mestinya kan begitu. Kalau terjadi senggolan itu karena ada senyawa lintas antar dan cross atau kawin dari hal-hal yang berbeda itu. Itu yang mestinya nilai yang dicari adalah perkawinan karena pembedaan itu. Perkawinan dalam pengertian bukan nikah ya, perkawinan budaya, cross atau lintas, sekurang-kurangnya antar. Ini yang perlu kita cari. Yang menyatu tadi, yang nyawiji tadi, maaf bukan menyatu, yang nyawiji dan manunggal tadi secara kebudayaan sebenarnya di samping tidak senggolan, itu mereka juga bisa berjauhan antara tradisi kebaya dan tapian berbeda dengan tradisi rok-rokan. Itu berjauhan. Tetapi meskipun berjauhan, unsur di dalam sistem kebangsaan itu, dalam tradisi kebangsaan itu, kalau cedak datan senggolan, sinajan adoh ora keletan. Jadi dekat tidak bersenggolan, sekalipun jauh, tetapi tidak ada jarak. Itu sistem kebangsaan yang harus kita bangun. Jadi, adoh ora keletan, cedak ora senggolan. Sehingga dengan demikian, kita baru bisa bicara di dalam kondisi kebangsaan yang semacam itu, kita baru bisa bicara nilai macam apa yang bisa kita sodorkan untuk menjadi energi kreatif, energi produktif di dalam kita membangun sublimasi kebudayaan dan kebangsaan itu. Maka memang nilai itu satu memang perlu diidentifikasi, dua perlu diverifikasi, yang ketiga ini yang jarang dilakukan, perlu diimplementasi. Sekarang mengubah tata nilai sebagai satuan konsep gagasan menjadi panduan operasional implementasi itu jarang dilakukan. Panjenengan wong Yojo sering mendengar hamemayu hayuning bawono, opo kuwi? Budek kabeh enggak bisa jawab gitu. Kalaupun bisa menjawab beda-beda semua. Maka cara saya menjawab pertanyaan kalau saya ditanya seperti itu enggak perlu dijawab. Sebab apa? Sudah dilakukan oleh rakyat. Jadi rakyat itu banyak langsung implementasi tapi tidak bisa merumuskan. Nah ini yang perlu diidentifikasi. Contoh konkret. Hamemayu hayuning bawon itu salah satu substansinya adalah pemeliharaan ekologi ekosistem alam, terutama air. Mana ada rakyat yang tidak mengelola air? Yang tidak mengelola air itu kan kalau sudah ada sentuhan-sentuhan proyek, menjadi
cross menjadi cross yang tidak benar, bentrokan yang tidak benar terhadap itu. Tapi kalau upacara adat, contoh di Sleman misalnya upacara adat di Kepuh Harjo apa Kepuh kalau nggak salah, Ibu Harjo yang ini tradisi memelihara sungai itu. Becean. Itu sebenarnya sederhana sekali, membersihkan mata air di Sungai Lereng Merapi supaya terjaga air yang akan digunakan bukan oleh mereka. Sungai-sungai di bawah itu cukup air karena mata airnya terjaga. Setiap sekali setahun kerja bakti membersihkan itu. Nah, ini persoalannya mereka sebenarnya sudah melakukan, mengamalkan Hamemayu Hayuning Bawono. Tapi itu tidak pernah diidentifikasi, tidak pernah dicatat. Oleh karena itu yang paling pokok dalam tata nilai itu di samping identifikasi, verifikasi kebenaran, kualifikasinya, yang ketiga adalah implementasi. Banyak nilai yang tidak ada implementasinya. Memayu Hayuning Bawono, memasuh malaning bumi, mangasah mingising budi, memasuh malaning bumi, memayu Hayuning Bawono, itu satu paket. Tapi itu hanya indah didengar, nyaman diucapkan, tetapi miskin implementasi. Sehingga dengan demikian tata nilai itu sebenarnya bukan soal baik dan buruk bagaimana, tetapi sejauh mana kita mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyusun roadmap implementasinya. Jogja tidak kurang-kurang itu, tapi banyak orang gelisah. Kenapa? Sumber nilai yang begitu banyak, tetapi kita miskin implementasi. Persoalannya, di dalam kita melihat salah satunya, di dalam kita melihat sistem kebangsaan kita, dilihat sebagai unsur yang dipaksa untuk menyatu, padahal sebetulnya memang sudah seharusnya dan sudah berlangsung nyawiji dan manunggal, tetapi tadi yang saya sebut, senajan cedak tanpa singgolan, walaupun berjauhan, tapi tanpa jarak. Ini prinsip dasar di dalam kita mengembangkan etika tradisi kebangsaan kita di dalam memanfaatkan lokalitas tata nilai yang kita miliki. Saya kira itu, sementara mudah-mudahan tidak jelas dan diskusinya bisa berlanjut panjang. Terima kasih Mas Pur. Sebenarnya bukan tidak jelas, tapi agak berat ini pembahasannya. Saya ingin mengawali dengan pertanyaan Mas. Tadi ada penyampaian soal ada semacam salah pemahaman soal lokalitas. Ya. Orang memahami lokalitas mengalami penyempitan makna dengan lokalisasi kebangsaan yang tadi Mas jelaskan. Sungguhnya ya tidak jauh-jauh amat, tapi enggak sampai sering senggol juga kan. Nah, ketika kita ingin menyampaikan pemahaman semacam itu kepada publik, supaya publik tidak terjebak pada pemahaman lokalisasi kebangsaan itu justru yang kembali bisa menguatkan sentimen etnisitas dan menambah gaduh politik misalnya, kira-kira apa yang harus ditempuh, Mas? Ini kan sebenarnya pertanyaan yang berat juga, tetapi yang paling pokok adalah meredefinisi, merevitalisasi, merekonstruksi, mengaktualisasi modus-modus kebangsaan kita. Di dalam pengertian lokal itu tidak semata-mata dipahami sebagai lokus geospasial yang pertama, geoetnis yang kedua, lalu bahkan geo-geo yang bersifatnya sektarian itu, lokal itu. Lokal itu bukan pembatasan untuk tidak keluar masuk kepada lokal yang lain. Artinya kalau ada budaya tradisi yang ada di sini itu berbeda dengan tradisi yang lain. Semuanya prinsipnya kan sama. Cuma cara penyebutannya, cara penerapannya, cara penggunaannya hariannya berbeda-beda. Tetapi sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa itu kesalahan. Cuma saya tidak nyaman meliput lokalitas itu identik dengan lokus di dalam pengertian geospasial, geokultural, dan sebagainya. Tapi lokus itu dalam pengertian bukan untuk benar-benar mencari diferensiasi atau pembeda dengan yang lain, tapi menemukan mana yang sama untuk di-cross,
untuk diantar, untuk dilintas antar etnis itu, antar nilai itu. Persoalan di situ. Sehingga dengan demikian persoalannya bukan soal keliru dan benar, kemudian lokalisasi sebagai istilah yang benar, tapi maksud saya adalah kita tidak ingin terjebak lokus itu sebagai sumbu yang sebagai kutub yang berbeda dengan yang non lokus gitu ya. Sebenarnya ini kan satu kesatuan pemahaman yang kita terjebak kalau dilokus-lokuskan dengan cara seperti itu. Lalu yang kedua, di dalam sistem kebangsaan kita, tradisi kebangsaan kita, sebenarnya kan kita lahir dengan pengakuan atas perbedaan itu, dan itu ada hukum-hukum sosial yang dibangun untuk menuju mengindonesia itu dipahami, meskipun tidak semuanya begitu, dipahami sebagai proses penyatuan. Penyatuan dalam pengertian yang berbeda, penyatuan yang dalam pengertian yang mungkin tidak yang betul ada juga, tapi yang berbeda itu maksudnya adalah penyatuan itu karena adonan. Padahal tidak selalu bisa menjadi adonan, sehingga prinsipnya adalah walaupun dekat sebenarnya tidak senggolan, walaupun jauh tetapi tanpa jarak. Ini satu hal yang harus dikelola bersama-sama, sehingga dengan demikian ini bukan soal salah dan benar di dalam memberikan tafsir, tapi ini sebuah dinamika pemikiran yang bisa menjadi satu keberangkatan kita untuk menganalisa kebutuhan-kebutuhan dasar kita di dalam mengurangi modus-modus yang menyebabkan perbedaan pendapat sebagai penyakit, perbedaan pilihan politik sebagai wabah, itu kan satu hal yang sudah menjadi seperti biasa, padahal itu justru itu yang luar biasa dan itu perlu kita kendalikan. Dan salah satu cara pengendaliannya adalah kita mengenali modus-modus itu sebagai satu kesadaran kita bersama. Bukan berarti setiap modus itu salah, modus juga ada yang benar, tetapi ketika berbeda modus, kok pilihannya salah dan benar. Tetapi kesatuan perbedaan modus itu, penyatuan perbedaan modus itu yang namanya melalui kompromi dan negosiasi itu sudah sangat jarang dilakukan. Nah, padahal kompromi, negosiasi itu bagian dari tradisi dan tata nilai kita. Tidak menang sendiri, tidak benar sendiri, benar bersama, benar yang dicapai melalui proses bersama, itu juga kebenaran lain yang harus kita miliki. Sehingga kita tidak punya pemaksaan-pemaksaan terhadap kebutuhan-kebutuhan pembenaran atas pilihan kita, modus kita gitu. Kalau di lokus, di temposnya dan mungkin di kronologinya, mungkin tidak terlalu banyak persoalan, problemnya itu di modus. Ini yang sering kurang dianalisa, belum lagi nanti kalau modus itu sudah berubah menjadi motif. Nah, kalau sudah berarti motif itu bahkan membuat undang-undang pun kadang-kadang ada motifnya gitu loh. Apalagi membuat kebijakan. Nah, kalau motifnya itu berbasis kepada nilai-nilai keluhuran yang kita miliki tentu berbeda. Bahkan untuk ngomong pun, untuk membicarakan pun harus berpikir karena nilai kita tidak tegel untuk ngomong gitu. Ada pengendalian diri untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya bertolak belakang dengan etika, dengan logika, dengan estetika. Kalau saudara bicara estetika, seni seperti disampaikan Mas Ari Sujito tadi, fungsinya adalah untuk membangun logika yang etis itu tampil menjadi presentasi yang enak didengar sekaligus indah ditonton. Itu kesenian. Jadi kesenian itu bukan hanya soal estetika saja, tapi sebenarnya fungsinya mengantar logika dan etika itu menjadi satu paket di dalam penyajian, sehingga seni itu memang di samping edukasi, di samping menghibur, sebenarnya juga mestinya menyehatkan, termasuk menyehatkan di dalam kita mengelola perbedaan di dalam kebangsaan.
ada perubahan jadwal ya, yang tadi harusnya ada sesi tanya jawab, tapi karena satu dan lain hal, maka kita fokuskan pembicaraan kita menjadi semacam dialog. Saya ingin melanjutkan dengan pertanyaan Mas. Tadi di awal jenengan memang mengatakan bahwa tata nilai lokalitas itu belum bisa terimplementasi secara. Saya tertarik untuk misalnya bagaimana, apakah mungkin atau dalam pandangan jenengan sejauh mana tata nilai itu, lokalitas itu bisa dijadikan sebagai basis etis bukan hanya pada persoalan pragmatisme politik, tapi juga misalnya pada dimensi yang lain, pembangunan manusianya, pembangunan basis kebijakan pemerintahan misalnya dan lain sebagainya. Sejauh mana tata nilai lokalitas kita itu bisa dikedepankan? Iya, saya kira ada persoalan yang sangat penting soal tata nilai itu. Menurut pengamatan yang saya lakukan, identifikasi tata nilai yang ada di dalam masyarakat kita saja sampai sekarang belum selesai. Kemudian bentuk-bentuk verifikasi tata nilai yang ada supaya itu terlihat otentitas, originalitas, dan manfaat paedahnya juga belum selesai. Yang ketiga, ini yang sering orang langsung jujuk ke sini, yaitu apa? Panduan implementasi atas nilai hasil identifikasi dan verifikasi tadi. Nah, kalau tiga-tiganya itu belum dilakukan, maka implementasinya di dalam semua sektor kehidupan ya patut dipertanyakan. Jangan-jangan bukan menggunakan nilai keumuman, nilai bersama, tapi menggunakan nilai berbasis kepada interest personal dan tafsir personal, bahkan mungkin tafsir kelompok. Ini yang sering terjadi, sehingga dengan demikian sebenarnya ini tidak ada satupun yang mempunyai kewenangan mutlak untuk menafsir nilai itu. Tetapi kalau itu dibawa ke dalam diskusi publik, maka nilai itu pasti akan terkristalisasi dan menjadi keputusan bersama, himpunan bersama, kesepakatan bersama, pemahaman bersama, maka nilai itu akan berubah menjadi instrumen mengubah perilaku yang lebih berkeadaban. Terakhir Mas, pertanyaan dari saya sekaligus jaringan nanti bisa memberikan closing statement ya. Terlepas dari tema obrolan kita soal lokalitas dan tradisi kebangsaan itu, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang lebih kontekstual soal kondisi politik kita ya, terlepas dari lokalitas itu, atau harapan sampean terhadap sejauh mana lokalitas itu bisa dijadikan sebagai basis menjalankan politik, bahkan dalam bukan hanya konteks lokalnya di daerahnya, tapi nasional dan lain sebagainya. Oh ya, saya tidak sampai memiliki pemahaman yang cukup untuk persoalan praktek politik, apalagi praktek politik kepartean, praktek politik kenegaraan atau di dalam sistem tata negara. Tapi dalam pengertian politik kebudayaan yang memanfaatkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat supaya nilai itu punya benefit bagi perubahan peradaban. Nah, di dalam kerangka itu maka sebenarnya etika politik itu basis utamanya justru kepada tata nilai setempat. Tetapi kita kan tidak menginstrumen tata nilai untuk kepentingan praktek politik yang Anda sebut sebagai politik praktis itu tidak seluruhnya berbasis kepada tata nilai setempat. Menggunakan tata nilai yang berlaku umum di banyak bangsa. Apakah lalu kita bisa menjamin tata nilai kita mampu membangun sistem politik kita? Ya harus yakin, tetapi kita juga harus menyisakan bahwa ada unsur-unsur di dalam tata pergaulan dunia, tata pergaulan internasional, tata pergaulan antar bangsa yang harus diperhatikan juga. Sehingga tata nilai setempat itu, tata nilai lokal itu menjadi modal utama di dalam kita membangun wajah politik kita,
wajah praktek politik kita, bahkan sekurang-kurangnya praktek politik di dalam kita bersama-sama mengelola kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian adalah politik harian, politik kehidupan di dalam kita membangun peradaban. Oleh karena itu, nilai itu sebenarnya bagian integral dari pola perilaku kehidupan sehari-hari yang untuk menuju ke sana perlu tadi yang 3 hal tadi, identifikasi, verifikasi, dan panduan implementasi. Saya kira begitu. Terima kasih Mas Pur. Kita berikan tepuk aplaus. Boleh saya minta tepuk tangan yang hangat, luar biasa Mas. Ya, Gimana, sebelum saya serahkan ke Mbak Duna, Ya, saya mau tutup dulu sesi ini ya, karena silakan. kita ucapkan monggo. terima kasih Mas Pur sudah berkenan hadir. Terima Dan kasih kita banyak. sampaikan mohon maaf kepada peserta daring kita ya, karena tidak ada sesi tanya jawab, Iya, tapi untuk nggak apa-apa ya. kali ini. Ada Oh, mungkin wawasan. di sarasehan selanjutnya ya Mas Mungkin ya. di sarasehan selanjutnya. Iya, karena kita tidak hanya sekali ini saja Kita- gitu. Minggu depan ya, ada ya. Mungkin. Mungkin ya, minggu depan. Oke, begitu saya serahkan kembali kepada Mbak Duna. Ya baik, terima kasih atas sarasehan yang sangat bermakna sekali ya apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Tentunya bisa menambah wawasan kita dalam lokalitas dan tradisi kebangsaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya nih Mas ya, kita akan ada pembacaan puisi lagi dari salah seorang teman kita, Mas Tas. Baik, Mas Tas. Oke, sudah siap. Kita beri sambutannya dulu, kita kasih tepuk tangan yang hangat. Malam kayaknya semakin dingin ya, jadi kalau misalnya kita harus memang butuh sesuatu yang menambah kehangatan di malam hari ini. Baik, Mas Tas sudah siap untuk pembacaan puisinya? Sudah siap. Monggo langsung saja kita sambut ini dia Mas Tas dengan puisinya berjudul Bu. Ya. Sebelum baca puisi, sedikit pengantar. Setidaknya ada 3 hal yang dilakukan oleh mahasiswa ketika aksi, baik di kampus maupun di jalan, kurang lebih 30 tahun lebih, 3 dekade lebih. 3 hal itu, 1, membaca puisi peringatan, Wiji Tukul. 2, menyanyi Darah Juang John Tobing. Dan yang ketiga, membacakan sumpah mahasiswanya Afnan Malai. Kemarin saya wawancara dengan Afnan Malai di podcast. Tadi saya bisik-bisik di belakang dengan John Tobing, waktunya kapan? Kapan-kapan ya. Baik, karena kemarin saya wawancara dengan Afnan Malai, saya akan membacakan sajak Afnan Malai yang memberi semangat kepada anak-anak muda tahun 80-an, saya angkatan 80-an ya. Mungkin saya di sini paling tua mungkin. Judulnya Bu. Bu, belikan aku keberanian di pasar loak atau di supermarket. Besok aku mau demonstrasi. Terima kasih. Baik, puisi yang sangat singkat, padat dan sangat jelas ya Mas ya. Judulnya Bu. Saya dari tadi penasaran Ibu, apa isi dari puisinya di dalamnya itu? Oh, ternyata sesuatu yang memang sangat berat untuk menambah. Itu jadi intinya demonstrasi ya Mas ya, keberanian untuk demonstrasi ya, untuk mengemukakan pendapat. Oh, waktu itu pasti takut, sekarang sudah berani. Baik. Oke, sudah ada yang siap lagi, yang sudah standby untuk menghibur kita. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, sambil kita menikmati hiburan dari kembali lagi John and Gangs ya, bukan Friends, hampir salah sebut. Kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia di sisi sebelah
stage untuk sebelah kiri saya, kalau dari sini itu sudah tersedia makanan dengan cita rasa lokal yang luar biasa. Baik, untuk teman-teman yang bergabung dalam Zoom meeting, dalam Zoom daring kali ini, kami persilakan juga untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia di rumah masing-masing ya. Baik, langsung saja untuk malam hari ini kembali kita tampilkan. Ini dia sebuah hiburan dari John and Gangs. Terima kasih. Saya agak berdiri. Saya mau mengomentari sedikit saja untuk apa yang dikatakan oleh Mas Haji Hari Sugito dan pembicara tadi. Pertama, kami berkesenian di sini adalah untuk melakukan sesuatu yang baik bagi dalam politik demokrasi yang dikatakan oleh Mas Aji, dan ini akan kami muntahkan dalam lagu seperti yang diinginkan oleh Bapak tadi, siapa? Pak Purwaatmaji Adi. Lagu ini semua ciptaan kami semua. Judul yang tadi pertama, judulnya Sanggar Maus Tradisi, adalah apa yang kami datang di tempat ini dan kami adalah orang dari Sanggar Maus Tradisi. Yang kedua, yang sekarang akan saya nyanyikan adalah politik korupsi. Ini yang tidak kami inginkan dan akan kami nyanyikan. Silakan. Marilah lakukan yang baik buat kita, berpikir lurus untuk memulai Jakarta ini selalu baik dan benar. Jangan kita hancurkan jadi kesalahan. Tegas, kuatkan tekad hati supaya bersih dari segala gangguan kotor. Jangan biarkan politik korupsi mengganti niat ikhlas bagi negara Indonesia. Baik buat kita, berpikir lurus untuk memulai Jakarta ini selalu baik dan benar. Jangan kita hancurkan jadi kesalahan. Yogyakarta ini selalu baik dan benar.
hancurkan. Jadi kesalahan, atur diri tegas, kuatkan tekad hati, supaya bersih dari segala gangguan kotor. Jangan biarkan politik korupsi mengganti niat ikhlas bagi negara Indonesia. Indonesia, Indonesia. Politik korupsi. Boleh saya minta. Oke, mau dibutuh badan dari John and Gangs. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Politik korupsi, lagu yang sangat punya makna yang dalam. Mas John itu menciptakan sendiri ya lagunya ya? Iya. Diciptakan sendiri. Itu sudah dari dulu atau hanya untuk acara ini saja? Ini saya ciptakan baru. Oh, baru, luar biasa. Mungkin 1 bulan ini mungkin. 1 bulan ini ya, untuk jangan biarkan politik korupsi mengalahkan rasa ikhlas begitu ya Mas ya. Sebab itu yang menjadikan kita kacau balau ini korupsi. Betul sekali, baik. Luar biasa lagu yang sangat artinya itu mempunyai arti yang sangat dalam ya di setiap liriknya. Baik, untuk selanjutnya, ini ngomong-ngomong sudah diicipin belum tadi hidangannya yang ada di angkringan sebelah sini? Oh, sudah habis, saya belum kebagian loh Mas. Oke, ini kayaknya malam ini penuh dengan puisi ya. Mungkin karena malam ini di sini kebetulan cuacanya sendu, mendung, tapi untung saja tidak hujan. Gimana di luar sana, hujan tidak ya? Kayak soalnya di sini saya teduh sekali rasanya. Baik, lanjut, kita akan kembali berpuisi yang akan dibawakan kembali oleh Mas Kiswondo. Baik, Mas Kiswondo, boleh naik lagi ke panggung lagi, Mas. Angkatan tua, yang penting jiwa dan semangatnya masih muda ya, Mas ya. Betul. Baik, langsung saja Mas Kiswondo, saya persilakan untuk pembacaan puisinya. Ini dia puisi yang dibacakan oleh Mas Kiswondo. Mari mengecambahkan mimpi. Di Pantara adalah rumah kita, anak segala bangsa. Di sini kita tumbuh bersama dari tanah, dari air, dari udara, dan dari matahari yang sama. Di Pantara adalah tempat kita bekerja, di darat, di laut, dan di udara. Di sini kita membaktikan keringat dan doa untuk membangun rumah bersama di Pantara. Bagi di Pantara kita berjanji mengecambahkan mimpi dalam kerja sehari-hari, agar senyum mengembang di wajah anak cucu cicit di kelak kemudian hari. Yogyakarta, 27 Oktober 2020. Terima kasih. Terima kasih Mas Kiswondo. Baik, ini ngomong-ngomong John and Gangs masih kuat dan masih masih bersedia ya menghibur kita semua yang ada di sini, biar nggak ngantuk, makin malam makin asik pokoknya ya Mas ya. Oke, ini saya agak sedih sih karena kita sudah sampai di penghujung acara untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir di sini, dan untuk teman-teman yang bergabung dalam Zoom, kami ucapkan terima kasih. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi jangan khawatir, kali ini kita masih ada, karena masih tetap standby dan ready
dan akan selalu terus menghibur kita di sini dari John and Gangs yang akan menyanyikan 3 album lagu ya Mas ya. Oh 2 lagu saja. Oh, saya pikir 3 album Mas, karena di sini saya lihat kok semuanya masih fresh gitu ya. Atau mungkin ada yang menyumbang lagu setelah ini, boleh sekali kita pokoknya malam ini penuh dengan keceriaan, kegembiraan, dan penuh dengan kehangatan juga. Baik, untuk sebagai penutup acara pada malam hari ini dari Sanggar Maus Tradisi dalam acara Sarasehan yang bertemakan lokalitas dan tradisi kebangsaan. Saya Nuna dan terima kasih kepada Jampro Kreatif dan Ayo Inovasi untuk yang telah bekerja sama dalam acara pada malam hari ini untuk mensukseskan jalannya Sarasehan di Sanggar Maus Tradisi kali ini. Baik, saya Nuna, saya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di acara Sarasehan selanjutnya. Ini dia, mari kita sambut John and Gangs. Sampai matinya. Banyak buruh tani tak punya sawah, sampai matinya hidup dalam mimpi. Barisan buruh pabrik, jutaan pengangguran, sampai matinya hidup dalam mimpi. Mereka semua pernah punya cita-cita, ingin merdeka dan mengatur hidupnya sendiri. Kita pun sama, berjuang untuk bebas. Kita memang bebas dan kaya, begitu kita dan celakalah mereka. Barisan buruh pabrik, jutaan pengangguran, sampai matinya hidup dalam mimpi. Mereka semua pernah punya cita-cita, ingin merdeka dan mengatur hidupnya sendiri. Oh, kita pun sama, berjuang untuk bebas. Kita memang bebas dan kaya, begitu kita dan celakalah mereka. Mereka semua pernah punya cita-cita, ingin merdeka dan mengatur hidupnya
sendiri. Oh, kita pun sama, berjuang untuk bebas. Kita memang bebas dan kaya, begitu kita dan celakalah mereka. Oh, tua-tua raja no. Ini yang kita hadapi sekarang dengan politik korupsi tadi. Oh iya, oke. Tes. 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 Indonesia tanah air tes. Gak salah juga. Tes. Abadi dan jaya Indonesia sejak dulu selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir peta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Hah? Nyanyi. Piye? Indonesia tanah Benar iki aku terima kasih. Pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, sempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. Oke, ini karena John kita tahu adalah pemuda lintas zaman dan kita tahu John punya karya besar, Darah Juang. Darah Juang sebuah karya yang tadi sempat disinggung oleh Saudara Tas, ini memiliki bagian dari tradisi perjuangan para mahasiswa, para pemuda di zamannya. Nah, saya ingin ajak malam hari ini juga John dan kita semua nyanyi sebelum kita tutup.
Nah, nanti ditutup dengan cara ini sebagai bagian dari refleksi agar pesan seni dan politik humanis buat kita semua akan mengisi demokrasi Indonesia. Saya minta teman-teman kita duduk, kita berdiri bersama. Agak mendekat Dekat sini, kita sama-sama menyanyikan lagu Dada Juang yang membuat kita berpikir dengan kehidupan yang ada di Indonesia dan kita berjanji sama-sama berjuang mengisi kemerdekaan dan demokrasi yang sudah turun sekarang. Di sini negeri kami, Kaya pada kita tipis ya ini. tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, nah kami subur. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimpah duka, anak kurus tak sekolah, muda desa tak kerja. Mereka dirampas, tersusur dan lapar. Bunda relakan darah pejuang kami, bebaskan rakyat. Oh, tentang masih arah Mereka dirampas, nggak bisa kos. tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, Dari family 100 meter gitu. namun kami berjanji. Usuk reng mas. Di sini negeri kami, Jam 10 mas. tempat padi terhampar, samudranya Di atas mas. kaya raya, kami syukur Tuhan. Tapi di kesini nggak apa-apa nanti. Di negeri permai ini, Ya. juta rakyat tersimpan luka, anak kurus tak sekolah, muda desa tak kerja. Mereka dirampas, tergusur dan lapar.
Raja kami membebaskan rakyat. Mereka dirampas tergusur dan lapar dan relakan darah jangkau. Namun kami berjanji, namun kami berjanji. Hidup Indonesia. Terima kasih.